Salam siswa kami yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran kita tentang berjalan ke masa depan bersama Tuhan. Memang ini sudah saya bagikan, materi ini sudah saya bagikan dalam bentuk video pembelajaran dan PDF di minggu yang lalu. Namun dalam kesempatan ini saya secara langsung akan menjelaskan secara mendalam ya materi kita ini, karena Bapak melihat ini sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Alkitab mencatat bahwa cita-cita itu adalah sifat ya, bercita-cita itu adalah sifat natural manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi bermimpi, berharap akan sesuatu keadaan masa depan itu adalah natur manusia yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun menjelaskan dia punya rencana, dia punya rancangan masa depan. Nah, sebenarnya cita-cita itu apa sih? Kita bisa lihat di sini, cita-cita itu adalah sebuah impian dan harapan akan masa depan. Ya, akan tujuan hidup kita yang tidak hanya sebatas mimpi saja. Jadi antara mimpi atau impian dengan cita-cita itu beda ya. Cita-cita itu bisa berupa mimpi tetapi harus diwujudkan. Dia bisa berupa harapan tetapi harus dilaksanakan. Dan itu didorong oleh sebuah tekad yang kuat supaya tercapailah keinginan dan impian itu di masa yang akan datang. Jadi impian atau cita-cita itu berbicara masa yang akan datang. Tetapi kalau hanya bermimpi dan berharap tanpa bertindak, maka itu namanya bukan cita-cita, tetapi mimpi yang tidak terrealisasi, hanya sebatas mimpi. Ya, jadi beda cita-cita, beda impian. Kalau impian hanya keinginan, tetapi cita-cita itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membentuk cita-cita ya. Yang pertama, cita-cita itu tumbuh terbentuk karena kebutuhan individu. Karena kita menyadari ya, ada kebutuhan dalam diri kita. Kita didorong oleh kebutuhan dalam diri kita. Sehingga kita ingin menjadi apa karena kebutuhan kita. Yang kedua juga karena kebutuhan sosial. Contoh ya, apa karena lingkungan kita. Misal di daerah kita ada jalan yang rusak sudah bertahun-tahun, lalu dalam hati kita muncul sebuah keinginan, kalau nanti saya menjadi seorang pejabat, kalau saya nanti menjadi seorang sukses, saya akan perbaiki jalan ini gitu ya. Itu contoh. Ada juga contoh orang lihat orang sakit ya, dia mendengar betapa mahalnya biaya perobatan, sehingga di dalam hati dia berniat dan bertekad, suatu saat saya harus menjadi seorang dokter supaya saya bisa memberi pengobatan gratis kepada orang-orang lain ya. Dan banyak lagi. Yang ketiga, cita-cita itu juga muncul tumbuh karena dorongan-dorongan spiritual atau kebutuhan agama. Ya, kita membutuhkan sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur, sesuatu yang adil, sesuatu yang benar, sesuatu yang setia menurut ajaran agama kita. Namun kenyataannya sering kita tidak jumpai dalam hidup sehari-hari. Nah, ini juga disebut sebagai faktor pendorong sehingga kita berkeinginan suatu saat aku akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan, yang membawa keadilan, yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah, itu juga faktornya ya. Perhatikan bahwa manusia tanpa cita-cita itu bagaikan seorang yang sedang tersesat dalam perjalanan menuju tujuan yang tidak jelas. Ya, akhirnya lebih sesat lagi. Karena apa? Tidak ada rancang perjalanan, tidak ada peta, tidak ada map, tidak ada tujuan, tidak ada skema yang mau dijalankan. Jadi cita-cita itu seperti sebuah skema, seperti sebuah masterpiece, sebuah gambaran atau peta yang akan kita jalani seumur hidup. Cita-cita itu rancang bangun kehidupan seseorang. Nah, yang aneh, dan ini juga menjadi sebuah hal yang ironis ya, ketika seseorang masuk sekolah, ya dia jadi SD, dia jadi SMP, naik ke SMA, kemudian melanjutkan perguruan tinggi, belum tentu karena punya cita-cita. Banyak diantaranya karena mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan. Kalau udah tamat SD, SMP lah. Kalau tamat SMP, SMA lah. Bahkan ada yang bilang, milih ke SMK lah. Kenapa milih ke SMK? Kenapa milih ke STM? Kawan-kawanku semua STM. Nah ini. Padahal semua langkah-langkah itu mulai dari kita lahir sampai kita nanti dewasa itu adalah bagian dari rancang bangun masa depan.
Jadi seharusnya mulai dari kecil, mulai dari dini, kita sudah punya gambaran rancang bangun itu. Dan kita harus berangkat dari bakat dan minat. Itu makanya sekarang ada namanya pendidikan berdasarkan minat. Kalau kalian mendapatkan peminatan ya, peminatan itu di SMA. Tapi di beberapa negara yang lain yang lebih maju, peminatan itu sudah dimulai sejak dini. Tidak heran banyak juga dari antara teman-teman, barangkali kakak-kakak kelasmu ya, kalau ditanya nih, habis dari SMA ini mau lanjut kemana? Ada yang bilang mau ke sinilah, perguruan tinggi ini dan itu dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu semua sudah karena bakat, sudah karena cita-cita? Atau jangan-jangan karena gengsi atau tren? Atau mungkin karena anjuran orang tua? Atau yang lebih parah hanya asal pilih? Nah ini ada. Dalam poin ini kita akan belajar juga bahwa sebenarnya cita-cita itu ya supaya dia bisa terrealisasi menjadi sebuah kenyataan, tidak sebatas impian, harus didorong oleh sebuah tenaga yang disebut dengan motivasi. Motivasi itu adalah faktor yang sangat menentukan ya, yang mendorong kita untuk mencapai impian kita. Ada beberapa pendapat tentang motivasi. Misalnya pendapat si Crow A, dia bilang begini, motivasi itu suatu keadaan yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah perbuatan atau aktivitas untuk mencapai tujuannya. Steven dan Smith berpendapat bahwa motivasi itu konstruksi rancang bangun yang mengaktifkan perilaku. Jadi kenapa orang melakukan sesuatu? Karena didorong oleh motif. Sedangkan komponen yang lebih spesifiknya adalah tipe-tipe motif. Gleitman dan Reber berpendapat motivasi itu adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Itulah motivasi. Jadi tanpa motivasi tidak mungkin seorang mencapai impian. Nah sekarang pertanyaannya, apakah motivasi itu benar atau motivasi itu tidak benar? Dalam pembelajaran ini kita akan tahu bahwa motivasi yang benar adalah motivasi yang dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini kita belajar dasar cita-cita remaja Kristen. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, apabila ya kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Apabila maksudnya di sini ya, apabila semua tindakan kita, rencana kita lakukan karena dorongan dasar firman Tuhan, maka itu akan berhasil ya. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan menggapai cita-cita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, khususnya Mazmur 1 ayat 3b, di situ dikatakan, apapun yang dikerjakan berhasil. Artinya cita-citamu sebagai remaja pasti berhasil jika motivasi yang mendorongmu untuk mencapai impianmu, dan impianmu itu sendiri adalah impian yang benar. Dari mana kamu tahu bahwa impianmu itu benar, cita-citamu itu benar? Yang pertama, impianmu itu tidak menyalahi firman Tuhan. Yang kedua, impianmu itu bertujuan untuk membahagiakan dan mengasihi baik dirimu sendiri, keluargamu, dan orang lain. Dan yang terakhir, dari mana kamu tahu bahwa impian atau cita-citamu itu benar? Jikalau kamu melakukannya, cita-citamu itu sesuai dengan bakat, ya, dan talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kenali dari awal, dari dini, apa talentamu. Kenali dari awal, dari dini, apa bakat yang Tuhan kasih samamu. Lalu berikutnya, apakah itu harus kamu lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, supaya nanti itu tercapai, bukan hanya dirimu yang senang, bukan hanya diri kita yang bangga, tetapi orang lain juga akan menikmatinya. Ingat ya, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 13-17 di situ dikatakan, cita-cita adalah rencana, di mana dalam rencana itu jangan kita lupakan Tuhan. Jadi cita-cita berbicara rencana, cita-cita itu berbicara gambaran hidup yang akan kita jalani, cita-cita itu berbicara roadmap, cita-cita itu berbicara
bagaimana sistematika perjalanan hidup kita dan apa tujuan yang akan kita capai. Tetapi semua itu harus didasarkan pada firman Tuhan, pada anugerah Tuhan. Tadi saya katakan, apakah Tuhan inginkan kita jadi dokter? Jawabannya itu sesuai dengan kemampuan kita secara pribadi, bakat kita yang dianugerahkan Tuhan, dan juga faktor Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Jadi seseorang jadi dokter bisa atau tidak hanya ditentukan oleh karena faktor ekonomi. Memang untuk biaya sekolah dokter mahal. Lalu jadi pertanyaan, apakah orang miskin tidak bisa jadi dokter? Bisa. Kalau itu memang kehendak Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Banyak cara. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah memang hanya jadi dokter? Jangan-jangan jadi dokter ini adalah keinginan kita saja. Jadi ingat ya, di dalam cita-cita itu ada Tuhan, ada keterlibatan Tuhan. Itu bedanya dengan impian. Kalau impian itu dari pihak kita sendiri saja. Ya, tetapi kalau cita-cita itu harus melibatkan rencana Tuhan. Nah, ini bedanya kita dengan orang lain. Maka anak-anak kami, ini kelas 11. Ya, pikirkan sekarang, rancang sekarang mau jadi apa dan bagaimana. Memang kamu sudah mengambil jurusan ya, sudah mengambil peminatan. Ada yang IS, ilmu sosial, IPS, ada yang pengetahuan alam. Tetapi mau jadi apa dan bagaimana, kenalilah dirimu. Pastilah di dalam dirimu Tuhan sudah kasih bakat. Sudah Tuhan kasih minat. Tuhan sudah kasih kecakapan. Karena dengan itulah kau akan bisa menjadi berkat. Berkat bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Nanti coba siswa kami perhatikan ya, di dalam materi ini ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Ada tugas di kegiatan 1. Coba perhatikan nanti ya. Di sini katanya sharing. Ini bukan sharing lagi. Nanti kamu tulis saja, tulis di dalam buku kamu dan kirimkan fotonya di Google Classroom ya. Kegiatan 1, 2, dan 3. Di sini katanya tuliskanlah cita-cita dan harapan kamu sejak kecil. Selanjutnya baca di situ. Lalu kegiatan yang kedua ada di sini ya. Tuliskan pendapat kamu tentang arti motivasi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi, ceritakan hasil pemikiranmu. Nah, sekarang bukan kepada teman-teman, tapi kepada saya. Tuliskan ya hasil pemikiranmu tentang cita-citamu. Tentang cita-cita ya. Lalu kegiatan yang ketiga, penugasan. Menurut kamu apa yang seharusnya menjadi dasar remaja Kristen untuk meraih harapan dan impian? Tadi Bapak juga sudah jelaskan. Itu menjadi tugas bagi kamu. Kegiatan keempat, proyek. Secara berpasangan diskusikan dan buat laporan tentang apa yang harus dipersiapkan dan diantisipasi untuk menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan menghadapi globalisasi, bagaimana peran Tuhan dalam menggapai cita-cita dan harapan bagi masa depanmu. Nah, ini dikerjakan menjadi penugasan individu ya. Demikian untuk kita hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.